Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang yang diberkati Tuhan dalam keseharian pengiringan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang luar biasa. Kalau kita melihat judul dari perikop ini, dikatakan pengharapan, iman, dan kasih. Nah, pagi hari ini saya beri judul renungan yang akan saya sampaikan, yaitu pengharapan di dalam kebangkitan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus bukan hanya mati, tetapi Tuhan Yesus Kristus, kita itu hidup, bangkit dari kematian. Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu memang mati. Tetapi 3 hari kemudian Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Bangkit mengalahkan kuasa kegelapan. Dan lewat kebangkitannya, kita orang-orang percaya memiliki harapan yang baru. Memiliki harapan yang pasti. Tetapi kebanyakan orang-orang sekarang, saudara ya, kehilangan pengharapan. Kehilangan harapan hidup karena berbagai macam hal yang dialami dalam hidup. Berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan, berbagai macam hal-hal yang dihadapi dalam kehidupannya. Sehingga merasa tidak ada harapan lagi. Dan tidak sedikit dari orang-orang itu, orang-orang yang kehilangan pengharapan, adalah orang-orang yang berkata, "Aku percaya kepada Engkau Tuhan." Orang-orang yang berkata, "Aku pengikut Kristus." Orang-orang yang berkata, "Aku ini Kristen." Tidak sedikit dari orang-orang yang kehilangan pengharapan adalah orang-orang yang berkata, "Aku orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus." Dan tidak sedikit pun hal-hal yang mereka lakukan karena kehilangan pengharapan, mengambil suatu keputusan-keputusan yang konyol. Ada begitu banyak yang dilakukan. Yohanes 20 ayat 19 berkata demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus pun mengalami hal yang serupa. Apa saudara? Kehilangan pengharapan. Tuhan Yesus Kristus yang mereka percaya, yang mereka andalkan, yang mereka percaya itu sebagai juru selamat, yang melakukan hal-hal yang mujizat, hal-hal yang luar biasa, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi pada waktu itu Yesus mati dan mereka serasa kehilangan pengharapan. Dikatakan mereka mengunci pintu, ketakutan dalam hidup mereka. Tetapi di dalam ayat itu juga dikatakan
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dari yang sudah kehilangan pengharapan, Tuhan Yesus Kristus datang di tengah-tengah mereka. Dan lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus, lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, memberikan harapan yang baru buat murid-murid. Harapan yang luar biasa. Demikian juga dengan kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang berkata, "Aku ini Kristen, aku ini pengikut Kristus." Lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan harapan yang baru dalam kehidupan kita. Ada sebuah lagu berkata begini, "Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup." Ayat yang terakhir, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya terbesar-Mu dalam kehidupan kami. Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati buat kami, dan Engkau bangkit juga buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati Gereja GPDIC OTW kami. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan telah percayakan melayani pelayanan yang ada di GPDIC OTW Tuhan. Berkati senantiasa semua pelayan-pelayan-Mu. Satukan hati, satukan roh dan pikiran kami dalam kami melayani Engkau. Berkati juga umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan mereka. Sepanjang hari ini kami percaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.